Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini materi kita tentang sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada yang masih ingat apa aja? Penurunan tekanan uap larutan. Kemudian apa? Penurunan titik beku. Kemudian kenaikan titik didih. Yang terakhir, tekanan osmosis. Nah, ini masih sama. Nah, sebelum masuk ke 4 sifat koligatif yang Ibu sebutkan tadi, ada beberapa rumus yang harus kalian ketahui dan kalian pahami agar perhitungan dan konsep selanjutnya mudah dipahami. Nah, yang pertama ada istilah persentase, simbolnya persen, di mana persen atau persentase sama dengan gram terlarut, berarti massa ya, massanya dalam gram, terlarut per gram larutan, dikali 100%. Nah, yang di sini kalian bisa bedakan apa itu terlarut, apa itu larutan. Apa itu ZT, Ibu singkat, ZT, zat terlarut, ZP, zat pelarut, dan larutan L. Apa bedanya dari 3 ini? Zat terlarut, zat pelarut, larutan. Zat terlarut itu berarti zat yang dilarutkan. Zat pelarut sebagai pelarutnya. Larutan itu gabungan dari zat terlarut ditambah zat pelarut. Nah, contohnya seperti Ibu punya wadah yang berisi air. Air di sini sebagai apa? ZT atau ZP? ZP, ya. Ibu larutkan gula ke dalam. Gula yang ada di dalam ini sebagai apa? Sebagai zat terlarut. Maka misalnya ini larutan gula, maka siapa yang sebagai zat terlarut? Gula. Zat pelarutnya air. Larutannya larutan gula. Gitu. Jadi perbedaannya jangan sampai tertukar yang mana gram terlarut, yang mana gram larutan. Oke, larutan itu berarti total ya semuanya. Zat pelarut, zat terlarut itu namanya larutan. Nah, rumus kedua ada molaritas. Simbolnya M besar. Molaritas itu bisa dicari dengan menggunakan mol per liter. Masih ingat konsep mol? Kan ada mol per liter. Kalau misalnya molnya satuannya dalam milimol atau mmol, maka pernya bukan per liter tapi per mililiter juga. Atau rumus dari molaritas bisa gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Itu di konsep mol juga ada sebelumnya. Nah, selanjutnya ada istilah molalitas. Kalau molaritas disimbolkan dengan M besar, molalitas disimbolkan M kecil. Itu bedanya. Molari dengan molali. Apa bedanya, Bu? Nah, perhatikan. Molalitas bisa bisa dicari dengan menggunakan rumus mol per kilogram per larut. Kalau ini kan per liter, satuannya berarti dalam liter, volume. Sementara kalau molalitas dia berat, satuan berat. Jadi pelarutnya kalau misalnya tadi membuat larutan gula, kita menggunakan misalnya 1 liter air, satuannya kan volume. Kalau molalitas, pelarutnya ditimbang. Contohnya 1 kilo. Seperti itu perbedaannya di situ. Kalau molaritas, satuannya dalam liter untuk pelarutnya. Ya, kalau molalitas dia dalam kilogram, satuan berat. Beda ya, satuan volume dengan satuan berat. Jadi kalau misalnya yang diketahui milimol, maka satuannya yang dipakai pelarutnya adalah gram. Selanjutnya, untuk mencari molalitas juga bisa dipakai rumus yang mirip dengan molaritas, di mana gram per mr dikali 1000 dikali gram atau berat dari pelarut. Ya, kalau yang atas dalam volumenya mililiter, satuan volume. Kalau yang molalitas menggunakan satuan berat, yaitu gram. Sampai sini masih aman? Masih aman. Lanjut, ada fraksi mol. Fraksi mol disingkat dengan X. Ya, fraksi mol terlarut. T itu terlarut. Karena ada nanti fraksi mol pelarut, fraksi mol terlarut, ya, XT, di mana XT yaitu mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Bisa dibilang yang bawah ini adalah mol total ya, gabungan antara pelarut dengan zat terlarut. Oke, mol terlarut per total. Sampai sini masih aman? Masih. Lanjut. Nah, ini tadi kan ada rumus yang 4 yang harus kalian pahami sebelumnya. Nah, ini kita masuk ke sifat koligatif larutan, non-elektrolit dan elektrolit. Nah, gimana kita bisa menyelesaikan soal yang mana non-elektrolit, yang mana elektrolit, sementara kalian tidak mengetahui yang mana itu senyawa atau larutan elektrolit, yang mana non-elektrolit. Perhatikan. Larutan non-elektrolit, nampak nggak atau kekecilan? Nampak ya? Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya ini urea, benzen atau benzena,
Senyawa yang ujung-ujungnya osa, ya, seperti apa? Glukosa, fruktosa, dan lain-lain itu senyawa non elektrolit. Ya, senyawa yang ujungnya ol, pada umumnya alkohol, yaitu bisa metanol, etanol, dan seterusnya. Pokoknya yang ujung-ujungnya ol atau golongan senyawa alkohol itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa selanjutnya itu naftalena, BHT atau BHA. Itu adalah senyawa-senyawa non elektrolit. Selanjutnya, ibu singkat ya, elektrolit itu elit, biar cepat nulisnya. Larutan elit atau larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah asam, baik itu asam kuat dan asam lemah, basa, basa kuat dan basa lemah, dan garam. Kemarin udah ibu ajarin senyawa asam apa-apa aja akhirannya, ya, senyawa basa apa-apa aja akhirannya di tata nama senyawa ya. Biasanya asam diawali dengan adanya H. Misalnya HNO3, berarti H-nya itu sebagai asam, asam nitrat. HCl, H-nya itu asam klorida. Oke, kalau misalnya basa, biasanya berakhiran OH atau hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida. Begitu cara mengingatnya. Nah, apa itu Bu sifat koligatif? Sifat koligatif yaitu sifat fisika jurusan kalian nih, pelarut akibat adanya partikel molekul atau ion dalam larutan. Nah, masuk ke sifat koligatif yang pertama. Sifat koligatif pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh, disingkat delta P, ya. Untuk penurunan tekanan uap jenuh menggunakan hukum Raoult. Ya, hukum Raoult. Dia bilang apa? Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh tidak bergantung pada jenis zat. Berarti jenis zat apa aja boleh, kan tidak bergantung yang dilarutkan, tetapi tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Berarti dia nggak terserah apa aja zatnya yang ditambah, terserah, tapi dia berpengaruh pada jumlahnya, kuantitasnya. Jadi banyaknya, dikitnya itu akan berbeda hasilnya. Nomor 2, penurunan tekanan uap jenuh berbanding lurus dengan fraksi mol zat yang dilarutkan. Apa tadi simbol fraksi mol? X. Nah, konsepnya seperti ini ya. Ibu punya 2 wadah. Yang pertama hanya berisi partikel air aja. Yang kedua, larutan, berarti ada air, ada zat terlarutnya, ya kan? Larutan ada ZT, ada ZP-nya. Nah, kan penurunan tekanan uap jenuh, ya. Berarti yang mana lebih besar adalah tekanan uap siapa? Yang si air, makanya ibu simbolkan seperti ini. Berarti tekanan uap pada wadah pertama itu lebih besar daripada tekanan uap larutan yang udah ditambah. Jadi air murni tekanan uapnya sekian, ibu tambahkan sesuatu ke dalam, tekanan uapnya akan menurun. Itu maksudnya tekanan uap jenuh, ya, atau disingkat delta P. Nah, ini ada tabel, ibu buat konsep di mana rumus delta P untuk larutan non elektrolit adalah XT kali P0. XT tadi adalah fraksi mol sebelumnya. Apa tadi rumusnya? Fraksi mol sama dengan mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Bedanya apa untuk larutan elit atau elektrolit? Bedanya ada di I di sini. Sama-sama rumusnya delta P sama dengan XT kali P0. Sementara larutan elektrolit ada dikali I. P0 apa Bu? P0 tekanan uap pelarut murni. Ya, pelarut itu berapa? Siapa? Contohnya air. Ya, berarti P0 di sini tekanan uap air apa? Itulah sebagai berapa? Itulah sebagai P0. Bu, cara mencari I bagaimana Bu? Ini ada konsep mencari I. I itu rumus Van Hoff. Ya, mencari I itu 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. 1 udah jelas angka 1 ya, jangan ditanya 1 itu dari mana Bu. Ya, 1 ditambah N kurang 1. N di sini apa? Jumlah ion. Contohnya NaOH. Kalau ibu ionisasi menjadi Na positif ditambah OH negatif, ya. Ion positifnya ada berapa? 1. Ion negatifnya ada 1. Jadi ada berapa di sini N-nya? 2. 1 ion Na, 1 ion OH. N-nya 2. N itu jumlah ion. Oke, lanjut. Alfa itu adalah persen ionisasi, ya, atau derajat ionisasi, ya, dimana nilai alfa itu antara 0 sama 1. Bisa nggak sih Bu nilai alfa itu sama dengan 1? Bisa, apabila senyawanya asam kuat, basa kuat, dan garam.
Jadi nilai alfa yang ini di antara 0 dan 1 ini adalah khusus untuk basa lemah dan asam lemah. Jadi nanti dikasih tahu alfa dari asam lemah, misalnya nih di soal 20%. Seperti itu biasanya. Kalau misalnya diketahui suatu asam, nggak tahu diketahui dia kuat atau lemah, memiliki derajat ionisasi 20%, udah jelas itu adalah asam lemah. Justru nanti di soal, kalau misalnya dia senyawanya asam kuat, dia nggak dikasih tahu alfanya. Kita langsung udah tahu kalau nggak ada alfanya berarti dia asam kuat. Gitu cluenya. Lanjut ke contoh aja ya biar cepat. Oh, di sini ada lagi rumus yang belum Ibu terangkan. Nah, di sini ada rumus lagi Bu, selain delta P sama dengan XT dikali P0, ada lagi rumus PL sama dengan P0 dikurang delta P. P0 itu apa? Tekanan uap murni. Ya, tekanan uap murni dari si pelarut. Dari si pelarut. Sementara PL adalah tekanan uap larutan. Beda ya, pelarut sama larutan. Jangan bingung. P0, ingat, segala sesuatu yang di rumus fisika yang 00 berarti masih awal ya, masih murni ya. P0 tekanan uap air murni atau pelarut ya, atau pelarut. PL itu tekanan uap larutan. Seperti itu, ini rumusnya PL sama dengan P0 kurang delta P. Jangan tanya delta P dari mana Bu, delta P nyari dari sini lah rumusnya. Jadi berkaitan, lupa rumus atas nggak bisa nyari rumus yang bawah. Langsung ke contoh. Pada suhu tertentu, tekanan uap air murni 77 mmHg mm raksa. Hitunglah penurunan uap larutan atau delta P dan tekanan uap larutan dari 30 gram urea dalam 90 gram air. Yang ditanya di soal ini apa? Delta P sama apa? PL ya. Langsung dicoret, nggak bisa dibayang-bayangkan. Ditanya delta P dan PL. Yang diketahui P0. P0-nya berapa? Iya, P0-nya 77 mmHg. Apalagi yang diketahui? MR urea. Kemudian apa lagi? Massa urea 30 gram. MR-nya 60. Kemudian apa lagi? Massa air berapa? 90 gram. MR-nya 18. Jadi kita pakai rumus yang mana nih untuk mencari delta P sama PL? Apa tadi rumusnya delta P? XT dikali P0. XT dikali P0 Bu. Oke. Fraksi mol dikali P0. Fraksi molnya udah dapat? Belum. Cara cari fraksi mol, apa tadi rumus fraksi mol? Mol zat terlarut per mol ZT ditambah mol ZP. Oke, mol zat terlarutnya udah dapat? Belum. Cari apa rumus mol? Yes, gram per mr. Siapa di sini sebagai zat terlarut? Urea atau air? Urea. Gram urea berapa? 30. Mr urea 60 per 30 per 60 ditambah 90 per 18. Berapa 30 per 60? Setengah. Per setengah tambah berapa? 90 per 18? 5. Setengah tambah 5? 11 per 2. Oke? Setengah bagi 11 per 2. 22. 2 per 22 atau 1 per 11. Berarti fraksi mol dari urea atau fraksi mol dari urea 1 per 11. Berarti 1 per 11 dikali P0 nya berapa? 77. Berapa? 1 per 11 77? 7. Berarti delta P nya 7. Oke, sampai sini masih nyambung? Masih. Oke, udah dapet nih delta P nya 7. Kemudian guys, apalagi yang ditanya? PL. PL. Satuannya lupa Ibu. Kemudian yang ditanya Bu, PL. PL apa rumusnya tadi di atas? P0 dikurang delta P. P0-nya berapa guys? 77 dikurang 7. Jadi 70 mmHg.
Jadi konsepnya, pertama-tama air murni mempunyai tekanan uap 77. Setelah ditambah urea, maka tekanan uap dari si larutan itu turun jadi 70. Makanya disebut konsepnya penurunan tekanan uap. Sifat koligatif larutan yang kedua yaitu penurunan titik beku atau simbolnya delta TF. Sama-sama dibagi menjadi dua, elit sama yang non elit. Kalau elit ya, kalau elit ada dikali I, kalau non elit nggak ada dikali I. Nah, apa itu KF, Bu? KF itu ketetapan titik beku molal pelarut. Contohnya air. Air mempunyai nilai KF 1,86. Jangan khawatir, nanti selain air biasanya di soal dikasih tahu. Misalnya pelarutnya alkohol atau apa, dikasih tahu nanti KF-nya berapa. Seperti itu. M itu molalitas, bukan molaritas. Molalitas, M kecil. Jadi delta F sama dengan KF kali molalitas. Ya, untuk non elit, untuk yang elektrolit delta F sama dengan KF kali molalitas kali I. Cara mencari I tadi apa? 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, rumus selanjutnya TFL sama dengan TF pelarut dikurang delta TF. Ini konsepnya sama seperti penurunan tekanan uap sebelumnya, di mana misalnya dalam suatu wadah ada air doang, air murni. Di wadah kedua ada air murni ditambah zat terlarut tertentu atau zat terlarut apapun. Maka maka titik beku air atau TF0 lebih besar daripada titik beku larutan. Kan penurunan dari murninya misalnya 0, sekali ditambah sesuatu maka dia turun. Kalau turun dari 0 jadi berapa? Minus. Seperti itu konsepnya. Biar nggak menghayal, lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, lanjut nomor 2. 4 gram NaOH, mRNaOH 40 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika KF 1,86, hitunglah titik beku larutan. Langsung kita tandai. Diketahui yang pertama adalah larutan elektrolit, elit. Kemudian apa lagi yang diketahui? Massa NaOH-nya berapa? 4 gram. Oke, MR-nya berapa? 40. Oke, dilarutkan dalam 500 gram air. Massa air atau H2O sama dengan 500 gram. MrH2O 18. KF-nya 1,86. 1,86. Yang ditanya titik beku larutan, apa simbolnya? TFL. TFL apa simbolnya? Apa rumusnya? TF0 dikurang delta TF. Apa yang nggak diketahui dari sini? F0-nya berapa? 0. Kenapa 0? Iya, titik beku air 0. Lihat pelarutnya. Larutnya adalah air. Dari sini kita udah tahu TF0 adalah 0. Delta TF-nya? Belum dapat. Kita cari delta TF apa rumusnya? KF kali M kali I. KF-nya berapa? 1,86 kali molalitas. Molalitasnya udah dapat belum? Belum. Cari gram per mr kali 1000 per gram pelarut dikali I. I apa rumusnya tadi? 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Oke. 1,86 gramnya berapa guys? Gram NaOH-nya 4 per mr NaOH-nya 40 kali 1000. Gram pelarutnya berapa? 500. 1 tambah berapa NaOH? 2 kurang 1 kali alfa. Alfa NaOH? NaOH basa kuat atau basa lemah? Basa kuat. Ya, NaOH itu basa kuat. Ingat yang ibu bilang cluenya. Kalau nggak dikasih tahu nilai alfanya, dia berarti asam kuat atau basa kuat atau garam. Kalau diketahui alfanya udah jelas dia itu asam lemah atau basa lemah. Jadi kalau nggak diketahui alfanya, tulis alfanya 1. Ingat konsep di atas. Alfa sama dengan 1 apabila asam kuat, basa kuat, garam. Ya, contoh-contoh asam kuat apa? Udah diajarin nggak? Belum ya?
Asam kuat tuh contohnya kayak H2SO4, HCl, HNO3. Kalau basa kuat bisa NaOH, KOH, dan seterusnya. Lanjut, ini tadi ya 1,86, siap-siap kalkulatornya. Ini 4/40, jadi 1/10 dikali 2. Yang ini 1 ditambah 1, ya. 2 kurang 1 kan 1 kali 1, 1 berarti 2. Berapa guys? 1,86 berarti dikali 2/10 berapa? 1/5 berapa? 0,74. Satuannya derajat Celcius. Oke. Berarti 0 dikurang 0,74, maka negatif 0,74 derajat Celcius. Lanjut, kenaikan titik didih simbolnya delta TB. Kalau lupa cara mengingatnya, F itu kan freeze, berarti beku. B itu boil, berarti didih. Itu cara mengingatnya. Oke, kenaikan titik didih atau delta TB. Kalau yang tadi turun, yang uap turun, yang beku turun, kalau titik didih naik. Ya, judulnya kenaikan titik didih. Nah, sama dibagi dua rumusnya berdasarkan senyawa yang dilarutkan, yaitu non-elit sama elit. Ya, kalau non-elit delta TB sama dengan KB kali molalitas. Kalau yang elektrolit delta TB sama dengan KB dikali molalitas dikali I. Sama untuk mencari TB pelarut sama dengan TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Nah, Bu, TB pelarut itu apa? Contohnya kita pakai air, misalnya TB pelarutnya kita pakai TB air. Nah, titik didih pelarut berapa? Titik didih air berapa? 100 derajat Celcius. Kalau pakai pelarut lain, Bu, nanti akan dikabari. Misalnya pakai pelarut alkohol, nanti dikasih tahu alkohol itu mendidih pada suhu berapa di soal. Jadi diperhatikan. Jadi nggak melulu pakai 100 derajat Celcius. Lihat pelarutnya siapa. Lanjut, soal kedua. Nah, teman kalian dapat 0,676 ya. Nah, langsung kita kerjakan. Yang pertama diketahui adalah massa dari senyawa elit adalah 6 gram. Nggak tahu ya ini senyawanya apa. Kata dia biner lemah. Biner lemah berarti ada alfanya. Oke, dengan Mr 60. Kemudian pelarutnya air, massa air 100 gram dengan Mr 18. Ternyata larutan tersebut mendidih pada suhu 100. Ternyata larutan tersebut berarti ini TBL ya, kan larutan mendidih pada suhu 100,780 derajat Celcius. Jika KB-nya 0,52, yang ditanya alfa. Berapa derajat ionisasi? Ditanya alfa. Justru alfanya yang ditanya berapa. Oke, langsung jawab. Oke, delta TB sama dengan apa? KB kali M kali I. Oke, delta TB-nya berapa di sini? Cara mencari delta TB? TBL kurang TB 0. Oke, TBL-nya berapa? 100,780. TB 0-nya 100, maka 0,780. Masukkan 0,780 kali KB 0,52. Molaritasnya udah dapat? Belum. Ya, 6/60 kali 1000 per 100 dikali I. Ya, biar enak, biar jangan bingung kalian nanti menghitungnya, tetap aja dia dalam posisi I. Nanti sudah selesai baru diuraikan I-nya. Oke? 0,780 sama dengan 0,52 dikali 1/10 kali 10. Ya kan? 1/10 kali 10 habis nggak? Habis, dikali I. Oke, maka I sama dengan 0,780 per 0,52. 1,5 aja. Oke, 1,5. Baru dapat I-nya. Yang ditanya alfanya. Kita lanjutkan lagi. Ya, sambungannya samping. I sama dengan apa rumusnya? 1 tambah N kurang 1 kali alfa. I-nya berapa? 1,5. 1 tambah biner, dari soalnya biner artinya 2 kurang 1 kali alfa. 1,5 sama dengan 1 tambah alfa. 1 kali alfa kan alfa. Oke.
Kemudian maka alfa sama dengan 1,5 dikurang 1. Alfa sama dengan 0,5 atau 50%. Seperti itu. Terakhir adalah tekanan osmosis. Ya, disingkat dengan Pi. Tekanan osmosis itu apa? Atau osmosis, yaitu migrasi zat pelarut dari tempat yang zat terlarutnya rendah ke zat terlarutnya tinggi. Berarti dia dari rendah masuk ke tinggi. Oke, rumusnya sama, hanya beda faktor Van Hoff saja. Pi sama dengan MRT. Untuk larutan elektrolit, Pi sama dengan MRT dikali I. Di mana M di sini adalah molaritas. Udah move on, nggak ada lagi molaritas. Molaritas. R di sini adalah ketetapan 0,082, satuannya liter atm per mol Kelvin. Oke, karena di sini ada satuannya Kelvin, maka temperaturnya wajib dalam Kelvin juga, ditambah 273. Langsung ke soal. 17 gram sukrosa, elit atau non elit? Non elektrolit, dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Hitung tekanan osmosa larutan tersebut. Langsung, Pi sama dengan apa tadi? MRT. Molaritasnya udah dapat? Belum. Masukkan rumusnya, gram per ml kali 1000 per volume dalam mililiter. Dikali R-nya 0,082. T-nya 27 ditambah 273 berapa jadinya? 300. Oke, lanjut. Gramnya berapa guys? Di soal 17,1. Sukrosanya MR-nya 342 kali 1000. Volumenya berapa? 500. 0,082 kali 300. Berapa 17,1 bagi 342? 0,05. Sama dengan 0,05 dikali berapa? 2. Dikali 0,082 kali 300, pencet. 24,6. Maka Pi-nya 24,6. Satuannya apa? A atau M? Oke, untuk soal nomor 2 nanti kalian kerjakan sendiri. Nanti setelah videonya Ibu share, kalian kerjakan sendiri. Kan mana tahu masuk di UTS minggu depan, oke? Oh, siapa tadi yang bilang 24,6? Tadi kukira. Yang mana? Berapa hasilnya? 2,46 ATM. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Thank you.